Tepuk tangan Bapak Ibu. Oke, tadi belum kenalan ya. Jadi beliau ini Bu Ike Handayani, SKM MM. Beliau adalah kepala bagian program dan perencanaannya di RSUD Smart ini ya. Boleh tepuk tangan? Terima kasih. Di tengah kesibukan beliau sudah menyempatkan waktu untuk menghibur Bapak Ibu semuanya ya. Terima kasih Bu Ike. Satu lagi ya Bu ya. Oke, satu lagi. Silahkan. Senang sekali nih karena beliau sudah berkenan menyanyi di sini untuk Bapak Ibu semuanya pengunjung RSUD Smart. Oh ya, kamu dua dulu ya. Ini nggak enak ini. Oh, Kamu malam terakhir. ya, mau rapat jam 9 malam terakhir. Iya. Lu. Tidak dapat lagi. Mau saya tawarkan mau lagu yang ceria apa lagu yang ngepop gitu? Slow aja ya. Sebuah lagu untuk menghibur teman-teman semua sama teman-teman pegawai RSUD Dr. Haji Samad Matonijaz serta para penunggu pasien. Sebuah lagu dari Lesti ya, sekali seumur hidup. Nanti kamu kaki. Sebuah lagu dari Lesti untuk teman-teman semua ya. Kau hadir bagai dalam mimpi. Oke, asik. Tepuk tangan dulu buat Ike. Tak ingin terjaga lagi merangkai kisah seorang putri yang jatuh cinta pada sang pangeran. Andai engkau seorang raja, aku ingin menjadi ratunya bersama
tanya. Cek one, cek satu dua. Cek one, cek satu dua. Cek cek one, cek satu dua. Sebelum edukasi kesehatan, kita kasih satu tembang lagi. Semoga tetap semangat Bapak Ibu sekalian. Semoga tidak jadi malam terakhir. Bahaya, bahaya. Enggak, kita apain aja. Terus enggak nyentuh. Malam ini malam terakhir bagi kita untuk mencurahkan rasa rindu di dada. Besok aku Asalkan apa? akan pergi lama kembali. Enggak boleh lama-lama toh mas. Ku harapkan, bahaya Bu, agar engkau sabar menanti. Spesial lagu buat pasien di sini, semoga cepat sembuh. Semoga terhibur ya Ibu. Tetap semangat. Meskipun menunggu keluarganya yang dirawat. Esok aku akan pergi lama kembali. Ku harapkan agar engkau sabar menanti. Aku akan sabar menantimu kembali. Selamat jalan dan sampai berjumpa lagi. Esok kita akan berpisah. Tentu hari-hari kan jadi sunyi. Esok kita akan berpisah. Tentu hati akan rindu sekali. Semakin lama kita berpisah, Semakin mesra saat berjumpa. malam ini malam terakhir bagi kita untuk mencurahkan rasa rindu di dada. Kita akan berpisah Di saat bahagia di saat malam. pesta perkawinan kita. Bahagia.
Eh, kalau saya bertanya, apa kabar? Tolong dijawab dengan Alhamdulillah luar biasa. Sama tangannya mengepal yang kanan. Bisa? Bisa, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah luar biasa. Ayo saya tes lagi biar semangatnya nih. Udah dikasih berapa lagu tadi ya? Kok belum semangat ini? Ayo. Kalau saya tanya apa kabar? Dijawab Alhamdulillah luar biasa. Bisa ya? Oke. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Malu-malu ini, malu-malu, mayoritas malu-malu Bapak Ibunya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, tadi sudah dihibur dengan teman-teman dari Smart Gustik. Sekarang saya akan memberikan informasi kepada Bapak Ibu tentang pendaftaran online di rumah sakit ini ya. Pendaftaran online itu apa saja? Nanti saya akan jelaskan, tapi sebelumnya saya pengen tanya nih, Bapak Ibu ada yang pernah periksa ke Poli Rawat Jalan Rumah Sakit Smart? Pernah? Siapa yang sudah pernah? Siapa tadi yang bilang pernah? Ada yang sudah pernah daftar periksa ke Poli? Sudah pernah? Oke. Saya mau bicara sebentar. Bikin tarik malu, ayo. Silakan berdiri. Saya dengan Mas siapa? Dulu periksa ke Poli mana Mas? Poli Urologi. Kalau boleh Mas cerita tata cara pendaftarannya waktu mau periksa ke Poli Urologi. Boleh ya? Silakan. Ya, biar lebih santai gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mewakili dari mungkin yang ada di sini ya. Diminta untuk bercerita tentang bagaimana tata cara dari awal sampai adanya sampai saat sekarang ini. Kebetulan ayah saya itu penyakitnya di bagian urologi ya, yang menangani. Untuk awal saya kan dari Sumeneb, rujukan dari Sumeneb. Mungkin juga ada yang sama nasibnya seperti saya, kalau di awal-awal itu kebingungan. Nah, untungnya mungkin karyawan-karyawan teman-teman satpam juga yang lain di depan, alhamdulillah bagus pelayanannya. Juga untuk yang bingung-bingung ya Bu ya, yang tidak paham dengan cara mendaftar juga secara katanya online juga ya. Tentunya kita yang belum tahu perlu informasi atau juga bantuan secara langsung, sentuhan secara langsung seperti saya misalnya. Pakai Masnya sudah pakai online atau masih daftar Belum, biasa? Offline? daftar biasa. Oke, Ya. offline ya. Daftar biasa. Oke, habis datang terus kemana? Langsung di pintu itu, Di pintu masuk, ngambil nomor antrian. ngambil nomor antrian. Sudah saya ngambil nomor Terus? antrian, terus Ke? kan pakai BPJS. Ya, Di apa itu namanya? Pinjer ya. ya di Finger. Pinjer. Habis itu? Cuman saya itu pertama kebingungannya masuk sini jam 5 kan belum tahu. Terus kok setelah datang semuanya terus berdatangan, kok saya masuknya awal terus dipanggilnya agak belakangan gitu. Ternyata ada yang lebih mudah untuk mendaftar di sini, yaitu online. Nah, itu sebelum saya paham, saya kok bisa gitu loh, apakah ini ada ternyata enggak, ternyata itu ada yang sistem online. Sistem online. Ya. Oke, jadi ada perbedaan ya. Oke, terima kasih. Cukup. Boleh tepuk tangan untuk Masnya? Oke, terima kasih. Nah, jadi ini adalah salah satu pasien di rumah sakit yang sudah merasakan perbedaannya antara pendaftaran online dan offline.
Jadi Bapak Ibu biasanya kalau daftar itu datang kemudian ke loket pendaftaran masih ngambil nomor antrian, ini saya perkenalkan ada aplikasi yang bisa Bapak Ibu gunakan di HP Bapak Ibu untuk mendaftar di sini tanpa mengantri lebih dahulu. Jadi bisa daftar dari rumah lewat HP, kemudian nanti di sini tinggal menunggu kedatangan dokter untuk diperiksa. Kira-kira gambarannya secara garis besar seperti itu. Jadi ini ya Bapak Ibu, yuk daftar online. Ini ada pasien umum sama pasien BPJS. Ini untuk kalau mau periksa ke rawat jalan ya Bu ya, mau periksa ke poli kandungan, ke poli paru, ke poli bedah, poli penyakit dalam, itu bisa memakai ini. Kalau Bapak Ibu adalah pasien umum, bukan pasien BPJS, nah Bapak Ibu bisa menginstal di HP-nya itu aplikasi namanya aplikasi Spot Smart. Ada yang pegang HP? Ayo coba sekarang dicari di Google Play Store di sana. Aplikasinya namanya Spot Smart. Nah, itu nanti bisa memakai itu nggih. Jadi Bapak Ibu kalau daftar umum bisa menggunakan aplikasi ini. Silahkan nanti dibuka ya di sekarang pun kalau mau diinstal monggo ya. Tapi hari ini saya mau bercerita tentang yang kedua ini, yaitu pendaftaran untuk pasien BPJS. Ya, pendaftaran online untuk pasien BPJS. Aplikasinya namanya adalah aplikasi Mobile JKN. Nah, ini adalah punyanya BPJS Kesehatan ya. Tapi rumah sakit kami kan bermitra dengan BPJS. Bapak Ibu kan kebanyakan pakai BPJS nih. Nah, jadi boleh atau bisa menggunakan aplikasi Mobile JKN. Apa sih? Nah ini ya, bagaimana Bu caranya supaya kita bisa dapat aplikasi Mobile JKN? Langkahnya adalah Bapak Ibu mendownload aplikasi Mobile JKN di HP-nya. Ada yang mau coba? Ada yang kalau tak pandang itu terus menghindar gitu. Ada yang mau coba? Yang punya HP Bapak atau mas-mas yang yang biasanya scroll HP, suka main HP? Nanti ya, saya jelaskan dulu. Jadi ketika Bapak Ibu mendownload baik ini ya HP Android bisa atau iPhone juga bisa. Ini download dulu aplikasi Mobile JKN-nya, kemudian ini. Jadi kalau Bapak Ibu HP-nya Android bisa menggunakan Google Play Store, apa namanya? Ini ya, Google Play ya. Kalau iPhone pakai App Store ya, silahkan nanti. Kalau sudah di-download, nah berikutnya ini. Setelah download kan biasanya kalau kita mau pakai aplikasi registrasi ya Bu ya, cukup Bapak Ibu siapkan ini. Kalau mau menggunakan aplikasi Mobile JKN, KTP, nomor HP, sama email aktif. Nah, kalau sudah pegang ini, ketiganya ini sudah punya nih, nggak perlu dihafalkan, sudah punya kan, tahu nomornya sendiri, nomor KTP-nya kan punya ya. Nah, itu nanti bisa setelah itu Bapak Ibu registrasi. Ini ada 7 langkah untuk mendaftar supaya punya akun di JKN Mobile ya, bisa dibaca. Nomor 1, nah ini ya, kalau sudah di-download nanti diikuti langkah-langkahnya ini. Ada 7 langkah. Nah gimana Bu nanti kalau mau dipakai? Kalau mau memakainya waktu kita mau periksa ke RSUD. Nah, nggak bisa ini Mas ini. Ini adalah kalau Bapak Ibu mau periksa, mau menggunakan aplikasi itu. Nah ini ya tampilannya kalau di HP kayak gini. Bapak Ibu pilih aplikasi Mobile JKN yang gambarnya kayak gini nih Bu. Gambarnya kayak gini, aplikasi Mobile JKN. Nanti kalau dibuka, diklik ya. Kalau diklik silahkan Bapak Ibu klik yang ini, menu pendaftaran pelayanan. Jadi yang saya kasih panah merah ini. Ini kan banyak ya Pak, menunya Mobile JKN itu banyak. Nah,
aplikasi apa namanya menu-menu fitur dari BPJS Kesehatan. Nah, untuk antrian online Bapak pilih yang pendaftaran pelayanan yang saya panah merah ini. Kalau sudah nanti diklik. Berikutnya nanti akan muncul kayak gini. Ini ya Bu. Nah, kalau mau periksa ke RSUD, pilihan ya. Ada 2 pilihan. Vaskes tingkat pertama, vaskes rujukan tingkat lanjut. Nah, kalau rumah sakit itu adalah vaskes rujukan tingkat lanjut. Pilih yang sebelah kanan ini. Ya, kalau Bapak Ibu sudah klik ini, nanti akan keluar seperti ini. Nah, di langkah keempat ini nanti Bapak Ibu akan muncul. Kalau Bapak Ibu sudah dapat rujukan dari puskesmas, Bapak Ibu kan kalau pakai BPJS, kalau mau periksa ke rumah sakit itu kan harus punya rujukan kan ya. Nah, nanti orang puskesmas itu akan sudah mengentri. Kalau beliau sudah mengentrikan apa namanya kartu BPJS-nya jenengan, di sini nanti akan muncul kayak gini. Nah, ini Bu Nurul mau periksa ke poli jantung dan pembuluh darah RSUD. Nah, kalau Bapak Ibu sudah minta rujukan di puskesmas, ini akan muncul di sini Bu, di HP-nya jenengan. Nah, ini diklik. Berikutnya, nah muncul kayak gini. Tampilan yang nomor 5 ini muncul kayak gini. Nanti Bapak Ibu tinggal isi ini. Pilih tanggal rencana kunjungan, kemudian pilih dokternya siapa. Nanti tinggal klik. Di sini sudah ada namanya semua. Bapak Ibu tinggal pilih. Ini nama-nama dokternya nanti muncul di sini. Kemudian tanggalnya Bapak Ibu mau periksa itu bisa ngisi sendiri ya, gitu ya. Kemudian di langkah ke-6, setelah ini selesai dan Bapak Ibu ngeklik ini. Jadi setelah tanggalnya diisi, dokternya dipilih, nanti diklik yang bawah ini, daftar pelayanan. Nah, kalau Bapak Ibu sudah klik daftar pelayanan, otomatis Bapak Ibu akan dapat nomor antrian. Jadi sudah nggak usah di depan lobi ngambil nomor antrian manual dari mesin, masih harus ke loket pendaftaran, berdiri lagi di sana nunggu. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan JKN Mobile ini, Bapak Ibu bisa daftar sendiri di rumah. Ini kan HP-nya di rumah ya, dibawa jenengan kan. Nah, kalau sudah dapat nomor antrian ini, selesai prosesnya. Besok kalau Bapak Ibu datang ke rumah sakit, tinggal ngeklik yang biru ini, check in. Kalau udah ada di rumah sakit, mau periksa itu loh Bu, yang waktu datang ke sini itu. Ini Bapak Ibu namanya sudah terdaftar, nanti tinggal nunggu panggilan dari poli ya. Tapi prosesnya ketika mau check in itu nanti minta tolong di depan tuh satpamnya, saya sudah daftar online Mas atau Mbak. Nanti dilihatkan di sana. Pasti jenengan akan disuruh finger. Nah, habis finger setelah itu Bapak Ibu bisa langsung ke depan ke ruang tunggu poli yang dituju. Sudah langsung bisa duduk di sana menunggu panggilan saat dokternya sudah datang. Gampang kan ya? Ada yang mau jelas? Ada yang belum jelas? Aku mau lihat dong. Ayo sini Mas. Ada pertanyaan. Oke, silakan. Cuman pertanyaan. Saya mau lihat itu dulu. Sudah install belum? Coba tepak dulu. Sudah punya ya aplikasinya ya? Kalau rujukannya udah habis Bu dari puskesmas? Minta lagi ke puskesmas. Dari puskesmas Rujukannya itu untuk berlaku di 3 bulan kan 3 ya? bulan, ya. Nah, 3 bulan berikutnya sama minta lagi yang baru ke puskesmas. begini ceritanya Bu, kan dari puskesmas ke RSUD Sumenep. Dari Sumenep dirujuk ke begini ya ceritanya. Langsung punya saya ya Bu. Kan rujukannya sudah habis ini. Dari RS apa? Dari puskesmas Bluto ke rumah sakit Sumenep. Dari Sumenep baru ke sini. Nah, setelah ini habis, apakah saya harus dari Bluto ke Sumenep dulu? Apa dari Bluto langsung sini bisa? Ke puskesmasnya dulu. Nah, rujukannya dari Bluto langsung sini. Iya. Itu kan baru rujukannya. Terus untuk daftar online apa langsung bisa?
Bisa. Bisa. Selagi ada rujukan. Yang penting kalau mau daftar BPJS itu rujukannya dapat, nanti akan keluar di ini. Nanti pastikan. Jadi ketika sampai selesai dari puskesmas ya, Iya. ini pasti sudah ada di sininya. Kalau ini Secara otomatis ya? secara otomatis sistemnya BPJS. Jadi kalau ini belum ada, tanyakan ke petugasnya apakah sudah di-input atau belum. Bisa jadi sama misalkan masih dalam bentuk kertas kan, Iya. paper belum di-input sama petugasnya. Nah, pastikan sudah di-input dan masnya sudah muncul ini rujukannya ke RSUD, ya. Oke, paham ya? Itu Langsung akan lebih muncul mudah. ke RSUD sini ya Bu? Di sini muncul dan di HP-nya jenengan. Ini kan di HP-nya jenengan ini. Enggak, masalahnya kan saya itu di awal dari puskesmas ke Sumeneb dulu. Iya, iya. Yang rujuk ke sini itu RS Sumeneb gitu. Nanti tanyakan ke petugasnya ya Mas ya. Ini bisa langsung dari apa namanya, dari vaskesnya yang pertama atau antar vaskes ya, seperti itu, antar vaskes yang lanjutannya. Siap. Nanti bisa ditanyakan ya. Yang pasti kalau mau pakai aplikasi Mobile JKN ini harus punya rujukan ya. Kira-kira seperti itu. Boleh ini dikasih hadiah Mas Dri? Oke, jadi Masnya Terima kasih, Bu. karena sudah aktif di kegiatan ini dapat souvenir dari rumah sakit Ya, ya. terima kasih. Semoga bermanfaat. Ini ada apa namanya? Nggak apa-apa diserahkan gitu. Ini ada muk tahan panas, muk tahan panas ya. Silakan dipakai Ya, terima untuk kasih bikin untuk kopi. semuanya. Oke, boleh tepuk tangan Bapak Ibu sekalian? Oke, silahkan. Ini kan saya sudah berbagi informasi tentang mobil JKN ya. Jadi silahkan Bapak Ibu coba diinstal nanti biar enak. Ini memudahkan sebetulnya ya, memudahkan Bapak Ibu supaya tidak antri lama-lama di rumah sakit. Karena ini sangat membantu sekali, bisa di input di mana saja, Bapak Ibu bisa ketik-ketik sendiri. Kemudian di sini nanti tinggal nunggu kedatangan dokter sesuai jadwalnya. Silahkan datang ke sini. Terus tadi PR-nya adalah ya ini proses yang nomor 6 ini, check-in itu dilakukan di rumah sakit ya Pak ya, bukan di rumah ya. Check-in ini dilakukan ketika sudah nyampe rumah sakit di hari kunjungan ya. Silahkan datang 1 jam sebelum pelayanan untuk memperoleh pelayanan. Kira-kira seperti itu. Terima kasih untuk mobil JKN. Itu tadi informasinya. Berikutnya nanti akan ada rekan-rekan dari tim PKRS juga akan menyampaikan tentang perawatan luka ya, perawatan luka pada kencing manis ya. Ini banyak kasusnya. Oh, mau tanya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan orang tua saya pasien urologi. Pengalaman saya, ternyata aplikasi mobil JKN yang dinyamani Spot Smart kalau nggak salah ya. Sport Smart ada, mobil JKN ada. Tapi pengalaman saya, ternyata fakta di lapangan, pendaftaran online ini hanya berlaku untuk loket sebenarnya. Kenapa saya bilang begitu? Karena nomor antrian saya 1, tapi kalau ada pasien lebih dulu, pinjir lebih dulu, saya itu masih di bawah orang yang lebih dulu itu, Bu. Bapak pakai JKN? Pakai JKN. Mobil JKN. Iya, mohon penjelasannya karena bapak saya sudah di laser, dioperasi udah 4 kali dan datanya masih ada. Itu nomor antriannya saya itu kan Nomor antriannya di aplikasi apa yang Bapak ngambil di luar? yang di aplikasi. Di aplikasi nomor Iya, 1. soalnya saya kalau daftar itu H-3 kan sudah bisa daftar. Ya. Iya, makanya nomor 1 terus. Cuman kalau nyampe ke sini ada yang lebih awal pinjir, itu saya di bawah itu. Kalau di poli. Oke, karena Bapak telat pinjirnya ya. Iya, Nah, keterangannya saya kan nanya sama Pak Umam itu ya. Ternyata katanya aplikasi JKN itu untuk pendaftaran online itu hanya berlaku di loket saja. Kalau di poli itu tergantung dari kedatangannya pasien gitu loh. Mohon penjelasannya
apa mobil JKN ini hanya berlaku untuk di loket, apa berlanjut ke poli, itu Bu. Terima kasih. Terima kasih. Bapak siapa tadi namanya? Bapak Mariadi. Oke. Oke, jadi Bapak gini, kewajiban Finger itu memang baru-baru ini sama BPJS itu diwajibkan untuk semua pasien. Kalau dulu memang nggak pakai Finger Pak, dulu itu. Jadi Finger itu sebagai pengganti validasi data ya. Jadi kalau Bapak datang ke sini, kemudian belum Finger, itu data Bapak belum masuk ke komputernya di poli gitu. Jadi itu persyaratan dari BPJS memang seperti itu. Jadi kalau bisa Pak ya, misalkan Bapak itu sudah nomor antrian ketika daftar poli sudah nomor 1, usahakan datang ke sini pun juga lebih awal biar bisa langsung Finger dan menunggu di poli, biar datanya jenengan langsung masuk ke poli yang dituju ya. Kalau yang pendaftaran itu kan terdata di admisi ya Pak ya, kira-kira seperti itu. Okay? Usahakan kalau memang Bapak ini dapat nomor urutan awal, datang lebih awal biar nanti di polinya juga akan dilayani di awal. Iya, Kira. saya akan selalu usaha untuk lebih awal datang Bu. Soalnya saya kan dari Bakong, dari daerah utara. Oke. Otomatis di Jalan Raya Belunggungan itu kalau hari Selasa itu mungkin sering macet Bu. Iya, Jadi betul. ke sini ya terlambat. Terus saya nomor 1, tapi panggilannya di poli itu kadang nomor 6, nomor Oke. 8 gitu loh Bu. Iya. Ternyata feeling saya ini Bu, feeling saya ternyata pendaftaran online ini berlaku hanya untuk loket, tidak berlanjut ke poli gitu loh Bu. Iya. Penjelasannya gitu ya. Iya, karena Nah, Finger dari poli itu data Fingernya harus masuk dulu. Iya. Itu persyaratan dari BPJS ya Pak ya, bukan dari rumah sakit nih. Jadi BPJS itu mewajibkan selalu Finger setiap pasien itu, kecuali Iya. memang ada kondisi tertentu dan itu membutuhkan surat tertentu yang memang harus diklarifikasi bahwa pasiennya nggak memungkinkan. Misalkan pasien bed rest di rumah nggak bisa dibawa ke sini. Nah itu tertentu memang, tidak semuanya seperti itu. Jadi Bapak, itu tadi saran saya, kalau memang daftarnya dapatnya nomor antrian awal, silahkan di hari H pendaftarannya pun, di hari H pemeriksaannya pun daftar lebih cepat. Ya, Baik. sarannya seperti itu. Tapi terima kasih, nanti bisa saya konfirmasikan ke poliurologinya. Iya. Ya, apa memang betul seperti itu? Ya, nanti akan kami tindak lanjuti. Terima kasih banyak. Siap, Ya, Ibu, siap. oke. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Saya senang kalau pasiennya sudah mulai ini ya. Sekarang kan zamannya serba HP gitu, nggih. Kalau dulu mungkin harus manual nunggu di loket pendaftaran lama, sekarang ada pendaftaran online bisa lebih cepat. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita lanjut ke topik berikutnya. Oh ya. Nggak ada? Oke, dari saya tentang JKN Mobile kira-kira cukup seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Kita dengarkan teman-teman yang mau menyanyi sebelum ke topik berikutnya. Silakan, siapa? Aini. Oh, mau nyanyi di belakang aja? Oke. Silakan. Boleh tepuk tangan. Ini ada Bu Ati. Bu Ati ini dari perawat dari ruang Salse. Ya, kemudian ini ada Bu Elvin dari bagian laboratorium, dan satu lagi ada Bu Diah, ini bagian dari ruang hemodialisa. Silakan. Ini tim hari ini akan memberikan informasi tentang perawatan luka pada kencing manis atau diabetes mellitus. Oke. Monggo. Oh, ada ibu, siapa dulu? Dokter pakai itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu, sehat ya? Ya. Selamat pagi juga buat Bu Dokter. Izin Bu. Baik ibu-ibu, perkenalkan saya Ati. Saya juga bekerja di sini dan ada di
ruang perawat interna atau salse. Sebelumnya saya mau tanya, di sini ada keluarga yang kena kencing manis gitu? Tidak ada ya? Ya walaupun tidak ada, saya harap nanti apa yang saya sampaikan juga bisa berbekal nantinya ya. Baik, di sini saya akan memberi tahu kalau perawatan luka diabetes mellitus atau kencing manis itu di rumah ya ibu-ibu. Lanjut Pak. Oke. Perawatan luka yang pertama itu kita harus tahu dulu perawatan luka itu apa aja. Perawatan luka itu artinya tindakan yang kita berikan untuk mempercepat proses penyembuhan luka, terutama di luka kencing manis ya ibu-ibu. Dan apa aja jenis-jenis lukanya. Luka itu jadi ibu-ibu nggak sama. Jadi ada luka bersih dan luka kotor. Kalau luka bersih itu operasi yang tidak terinfeksi, tidak ada masalah dengan saluran kencing dan napasnya. Kemudian luka operasi yang tidak terkontaminasi saluran napas tadi ya Bu ya. Kemudian luka kotor. Luka kotor itu luka operasi yang terinfeksi. Dan luka operasi pada saluran napas, cerna dan kencing. Dan yang terakhir adalah luka karena kencing manis atau ada luka bernanah seperti itu ibu-ibu. Nah, jadi walaupun di sini kita menyampaikan luka perawatan luka kencing manis di rumah, tidak semua luka itu harus dirawat di rumah ibu-ibu. Jadi ada stadium-stadium atau skala-skalanya ibu-ibu. Jadi kalau skala normal itu tidak ada tidak ada luka tapi normal. Yang keduanya luka pertama itu permukaan lukanya itu masih merah saja. Yang kedua luka itu mencapai ke tulang. Dan yang ketiga ada luka sampai ada nanahnya ibu-ibu. Yang keempatnya itu sampai kaki depan atau tumitnya itu hancur, itu namanya gangren ya ibu-ibu. Yang kelima itu nanti menghitam. Jadi di sini saya yang menyampaikan itu luka yang bisa ibu rawat di rumah itu di luka skala pertama saja. Kalau sudah menjalar kedua itu langsung jenengan bisa konsultasi ke nakes setempat. Jadi jangan dibiarkan mentang-mentang dibilang suruh rawat luka di rumah sampai hancur pun tetap dirawat. Itu jangan ya ibu-ibu, tetap dikonsulkan. Nah ini tujuannya untuk apa kita ngerawat luka itu, yaitu tadi biar bersih. Nah yang awalnya tadi ada luka kencing manis, kalau tidak dirawat kan akan menjalar ke lainnya ya ibu-ibu. Nah pertanyaan ibu-ibu mungkin siapa aja yang bisa merawat luka ini? Mungkin ibu-ibu ada yang tahu atau bapak-bapak ada yang tahu? Luka itu bisa dirawat oleh dokter, perawat, dan juga bisa keluarga pasien dan pasien. Tapi yaitu tadi yang saya sampaikan, ketika lukanya hanya kecil saja. Kalau sudah melebar jangan ibu-ibu. Lanjut Pak. Ya mungkin langsung aja ibu-ibu ya. 6 cara ampuh untuk merawat luka diabetes itu. Yang pertama, membersihkan luka setiap hari. Jadi kalau memang sudah ada radang-radang merah di kelopak kaki ini langsung dirawat 1 hari 1 kali. Habis itu tidak boleh terlalu menekan daerah kaki ibu-ibu ya. Kemudian menutup luka dengan perban. Jadi jangan sampai ditaruh ramuan-ramuan, daun-daunan, itu tidak boleh. Kemudian rutin, kalau memang sudah terponis gula darahnya sering tinggi, rutin ibu-ibu untuk cek gula darah. Habis itu kalau sudah ada luka merah tadi ibu-ibu, itu dilihat di pinggirnya itu
merahnya itu tetap memerah atau sudah berkurang. Kalau sekiranya itu masih makin memerah, segera